Pada kesempatan kali ini kita akan menonton sebuah film yang mengisahkan tentang seorang anak dari keluarga imigran yang menjadi hacker untuk membalaskan dendam ibunya. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita lanjut saja nonton filmnya. Film ini dimulai saat keluarga kecil imigran dari Ukraina tiba di Bandar Udara Kanada. Ini Alex, putra dari pasangan keluarga tersebut. Kehidupan imigran di kota itu ternyata tidaklah mudah. Ayah Alex yang saat ini masih seorang pengangguran dan ibunya bekerja di sebuah bank di kota itu. Dalam kehidupan Alex kecil, ia tidak bisa bersosialisasi dengan dunia luar. Jadi, komputer ibunya adalah sahabatnya sehari-hari. Dari komputer itulah ia bisa mengenal dunia internet, chattingan, forum, video game, dan lain-lain. Dan dari internet juga dia bisa mendapatkan dolar pertamanya. Ia bercita-cita ingin menjadi seperti seorang Bill Gates suatu hari nanti. Dolar demi dolar dikumpulkannya di dalam komputernya. Scene berganti pada momen keluarga ini dalam suasana yang tidak harmonis dikarenakan keuangan. Membuat Alex tidak nyaman di rumahnya sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman, tetapi malah membuatnya merasa gelisah di rumahnya sendiri. Akhirnya ia melarikan diri ke sebuah kedai kopi di dekat rumahnya. Namun, di televisi kedai kopi itu muncullah berita mengenai dark web. Suatu hari saat ia pulang ke rumahnya, dia mendapati ibunya sedang menangis karena tunggakan dan tagihan di bank belum dibayar. Sedangkan sang ibu telah dikeluarkan dari pekerjaannya di bank tersebut. Sedangkan sang ayah hanya seorang pengangguran yang hanya bisa bermalas-malasan dan bermabuk-mabukan. Kemudian dia berniat memberikan uang yang telah dikumpulkannya selama 3 tahun itu, yang seharusnya untuk membayar uang kuliahnya, tapi karena tidak tega melihat ibunya yang bersedih, dia langsung memberikan semua uang tabungannya itu kepada ibunya, dengan harapan bisa membayar semua tunggakan tersebut. Namun cita-citanya untuk kuliah jadi berantakan. Dalam pikirannya saat ini dia sedang mencari bagaimana dia bisa mencari pengganti uang tersebut lagi secara singkat. Dan di saat itu juga dia teringat akan sebuah berita tentang adanya dark web yang ada di kedai kopi langganannya. Kemudian Alex mulai mencari di komputernya tentang dark web. Dia bergabung dalam komunitas itu. Di sana ia mulai menjalankan bisnis black market. Uang yang telah diserahkannya kepada ibunya tergantikan hanya dalam hitungan minggu. Scene berganti saat Alex ingin merantau ke kota impiannya, yakni kota Toronto, untuk mengejar cita-citanya. Tetapi dikarenakan keterlambatannya, Alex tidak bisa memasuki kuliahnya. Kuliahnya tertunda, itu berarti Alex butuh uang untuk hidup di kota itu. Awal mula di kota itu sangatlah berat. Yang dilakukannya adalah membeli jam tangan mewah dengan kartu kredit yang dia bajak, lalu menjualnya kepada orang-orang yang di kota itu. Tapi tidak ada satupun yang mau membelinya. Oh ya, ini juga termasuk misi pertamanya di dark web. Hingga pada akhirnya ia bertemu dan kenal dengan seseorang yang bernama Shay. Shay inilah yang membantu menjualkannya jam mewah itu. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama. Alex sebagai pengoperasi dan Shay menjadi seorang marketing. Berbagai macam barang yang mahal mereka jual di black market. Berjalannya waktu, Alex teringat akan penderitaan dan keputusasaan ibunya saat ibunya dikeluarkan secara pihak dari bank tempatnya bekerja. Dan dari dark web juga dia mendapat ide untuk menghukum dan membalaskan dendam ibunya kepada orang-orang yang korup di bank. Alex dan pertemanannya yang luas membantunya. Tujuan utamanya adalah balas dendam pada bank tempat dulu ibunya bekerja. Tetapi di sini rencananya kacau. Dikarenakan flash disk yang berisikan virus untuk mengacaukan sistem keamanan pada bank tersebut diketahui oleh pihak keamanan bank itu sendiri. Alex diinterogasi hampir seharian, dan akhirnya ia mengakui kesalahannya, dan singkat cerita, ia dibebaskan dengan perjanjian, ia akan membantu meningkatkan sistem keamanan di bank itu. Meskipun melanggar peraturan komunitasnya di dark web, terpaksa cara ini ia lakukan untuk menyelamatkan dirinya. Dia mengira di dark web dia akan dituduh dan akan dihujat akan aksinya yang gagal, tapi malah sebaliknya. Justru dia dipuji oleh semua orang yang ada di komunitas itu akan aksinya yang berhasil membobol sistem keamanan bank internasional di kota itu. Bahkan orang nomor 1 di komunitas itu, yakni Z, memberikan pujian kepadanya. Suatu saat dia berkenalan dengan seorang wanita yang menghubunginya dari dark web yang bernama Kira. Singkat cerita, mereka menjalin hubungan kerjasama. Kemudian tidak lama, Alex, Shay, dan Kira mulai mengembangkan operasi mereka.
Mereka mulai membeli perhiasan, jam tangan, bahkan mobil Ferrari yang mereka beli dengan kartu kredit bajakan yang mereka buat. Penjualan barang-barang mereka selalu berjalan lancar dan mulus layaknya jalan tol. Dikarenakan Kira mempunyai relasi dan kenalan yang sangat luas dan juga dia mempunyai dekingan yang dia sebut sebagai pamannya. Hingga suatu saat penjualan barang mereka yang begitu banyak kacau dikarenakan kesalahpahaman yang timbul di antara Syai dan Kira. Dikarenakan cekcok di antara mereka tak kunjung usai, maka pembeli membatalkan transaksi antar mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Hong Kong dengan harapan mendapatkan peluang yang lebih besar. Di Hong Kong, mereka tetap beroperasi dengan cara yang sama, yaitu dengan cara membajak dan menduplikat kartu kredit orang kaya, lalu membelanjakan barang-barang mewah untuk dijualkan kembali di black market. Scene berganti ke sebuah klub, di mana hari itu adalah hari ulang tahunnya Syai. Mereka merayakannya ke klub itu. Namun di sana, Syai malah membuat keributan dengan seseorang hanya karena wanita. Karena itu pula, akhirnya mereka ditahan selama beberapa hari. Untung Kira membebaskannya dengan alasan mereka dibebaskan oleh pamannya. Suatu hari, Syai memberikan sejumlah uang yang begitu banyak untuk Alex dan Kira sebagai permintaan maafnya. Tetapi bukannya dapat maaf, di sini Alex malah marah kepada Syai. Dikarenakan Syai mempergunakan kartu kredit asli milik seorang gembong kartel narkoba Kolombia yang mereka curi, padahal itu sudah dilarang oleh Alex sejak lama. Dikarenakan jika menggunakan kartu itu, maka lokasi mereka akan terlacak oleh si pemilik kartu kredit tersebut. Pencekcokan terjadi hingga akhirnya Syai disuruh pergi oleh Alex. Namun ketika Alex keluar apartemen, Syai bukannya pergi malah kembali ke apartemen dan berusaha meminta maaf pada Alex. Namun Alex sedang pergi keluar. Jadi, Syai meminta maaf melalui telepon. Syai yang berada di apartemen disergap oleh tim pembunuh yang seharusnya untuk membunuh si Alex. Akhirnya di sana Syai terbunuh dan ketika Alex kembali dan menemukan temannya sudah tidak bernyawa, dia berniat dendam kepada si pembunuh. Tidak lama setelah itu, Alex dan Kira menjalankan operasi baru mereka. Membobol ATM dengan kartu kredit bajakan mereka yang mereka buat dan juga bekerja sama dengan beberapa orang yang ada di komunitasnya. Operasi baru mereka berjalan lancar dan menghasilkan banyak uang. Tapi Kira mulai bosan dan mengajak Alex untuk tobat dan menghentikan kegiatan ini semua dan menikmati hasil mereka. Namun di sini Alex tidak setuju. Di saat itu juga Alex mendapat panggilan dari Z sebagai pemimpin dark web. Ternyata aksinya membobol ATM ini menarik kembali perhatian Z kepadanya. Di sini Alex mengajak Z untuk bertemu untuk membicarakan sesuatu hal penting. Permintaan itu disetujui oleh Z. Setelah mereka bertemu, Z mengajak mereka bekerja sama dan memberikan mereka pekerjaan, yaitu merusak pasar saham di dunia dengan membuat sandiwara pembunuhan pimpinan Federal Reserve Bank of New York yang membuat pasar saham kacau. Operasi sandiwara pembunuhan pimpinan saham Bank New York itu berhasil, tapi tiba-tiba saat Alex dan Kira akan pergi, mereka dibegal di mobil. Kira dan Alex diculik, namun tempatnya dipisah. Di sini Alex diculik dengan keadaan kaki dan tangan diikat di kursi dengan kepala tertutup kain hitam. Kemudian pria itu membius Alex sampai tak sadarkan diri. Saat sadar, Alex telah terbebas dari kursi itu dengan keadaan kepala terluka dan sebuah paspor yang terletak di sampingnya. Di pikirannya hanya ingin cepat pergi dari tempat itu dan mencari Kira. Dia tidak tahu siapa yang menculiknya dan Kira selama ini. Dia mengabari ibunya kalau beberapa hari lagi ia akan pulang. Lalu dia terbang ke Bangkok, Thailand, yang mana dia dan Kira telah berjanji. Apapun yang terjadi, mereka akan berjumpa di sana tepatnya 2 hari setelah hari operasi mereka tepatnya jam 2 siang. Namun di sini Kira tak kunjung datang. Lalu Alex memutuskan mencari sebuah tempat di mana yang ada internetnya, yang mana dia bisa mencari informasi tentang Kira di sana. Dia menemukan sebuah warnet dan membayar pakai kartu kredit bajakannya. Di internet dia menemukan berita yang sangat mengejutkan. Ternyata hacker Z telah ditangkap dan akan dituntut dengan pasal yang berlusin-lusin. Dan Kira telah dibunuh. Namun di sini Alex masih belum percaya kalau Kira sudah dibunuh. Dia tidak akan terbunuh semudah itu. Dia menjelajahi akun milik Kira. Alih-alih menemukan informasi tentang Kira, polisi sudah berada di belakangnya layaknya anak yang keciduk main warnet oleh bapaknya. Ternyata pemilik warnet melaporkan kalau dia menggunakan kartu kredit bajakannya. Alex dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun di Bangkok, Thailand karena memasukkan kartu kredit. Hari-harinya di penjara sangatlah berat. Alex menyesali perbuatannya. Dia teringat akan keluarganya, Syai, Kira, dan kehidupannya yang damai. Dia pasrah
dengan menjalani sisa masa tahanannya. Semua inspirasi, konspirasi, dan keyakinannya berbeda sekarang. Dia ingin berkumpul kembali dengan kedua orang tuanya. Dia ingin kembali kepada kehidupannya yang tenang. Hingga akhirnya 2 tahun telah berlalu, dan Alex saatnya dibebaskan. Dan ternyata saat keluar, dia dikejutkan dengan kehadiran Kira yang sudah menunggunya di depan gerbang. Dia seakan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Kira yang selama ini menghilang tanpa kabar selama 2 tahun dia mencari. Ketika keluar ke penjara, dia dikejutkan oleh kehadirannya Kira. Lalu Kira menceritakan kejadian sebenarnya dari awal mereka bertemu sampai akhirnya berpisah. Ternyata semua ini diatur oleh intelijen keamanan bank yang dulu menginterogasinya di bank internasional itu, yang selalu dia sebut sebagai paman oleh Kira. Ternyata Alex hanya dijadikan umpan oleh pria itu untuk menangkap Z. Di sini Alex sedikit kecewa karena Kira tidak jujur dari awal. Kira meminta maaf dan Alex pun memaafkannya. Dan kini Alex berjalan bersama dengan Kira dengan gembira dan film pun tamat. Di sini pesan yang dapat kita ambil adalah uang bukan segalanya, dan sebanyak apapun uang yang kita miliki tidak akan bisa membeli sebuah kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Dan jangan mudah mempercayai orang lain siapapun itu yang baru kalau kenal. Terima kasih sudah menonton, semoga Anda terhibur. Maafkan jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalam.